program studi ekonomi syariah dari STAI Batu Raja. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi, pada tahun 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik pada tanggal 29 Mei 1945 dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945, pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan adalah nilai yang mencerminkan Indonesia sebagai negara yang beragama. Artinya, setiap warga Indonesia memeluk agama yang dipercaya. Contoh penerapannya yaitu pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Tiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Empat, tidak melakukan atau merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan adalah nilai yang memiliki arti bahwa warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan. Contoh penerapannya, 1. Bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. 4. Saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu saling bergotong royong.
Itulah kedua nilai Pancasila yang saya ambil sebagai contoh, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.